Nama saya Pendeta Maurid Aristo Sanam. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya pelayanan di Gereja GKSI El Shaddai Sabalat, Dusun Bujal, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jarak tempat pelayanan saya dari kota kecamatan ke tempat saya itu 11 km. Saya milih pelayan di sini karena sewaktu saya keluar dari kampung halaman saya, itu janji orang tua, kamu pergi pelayan di Kalimantan, bukan pergi jadi tuan Tuhan, tapi jadi hamba Tuhan. Jadi sekalipun tantangan hambatan di tempat ini, saya tetap pelayanan. Saya di tempat pelayanan ini, Bu, untuk sementara ini, yang namanya kalau pelayanan ini tentunya terkadang kita merasa ya kalau jemaat banyak hadir, tentunya kita senang. Di dalam pelayanan ini yang namanya di kampung, terkadang kalau mereka pas ada waktu, mereka pasti banyak di gereja. Tapi kalau musim ke ladang, ke sawah, panen, terkadang gereja kurang. Itulah doa pergumulan kami supaya ke depan penyembahan berhala di daerah ini, khususnya di tempat saya ini kan bisa berkurang. Karena penyembahan berhala ini berpengaruh ke orang-orang yang sudah tiap minggu sembahyang pun bisa terpengaruh. Pergumulan kami berapa tahun juga di tempat itu kan ada berhala, yang mana pada tahun 2017-18 kalau kami ibadah di sebelah, mereka di sebelah buat berhala. Tetapi dengan adanya hal seperti itu bukan membuat kami lemah, tapi kami lebih kuat di dalam doa, dan Tuhan sendiri yang bisa mengubah mereka. Dan puji Tuhan, sudah 3 tahun ini saya lihat mereka tidak lagi terlalu pakai berhala yang ada di samping gereja. Kalau saya, tantangan pelayan di pedalaman ini satu jalan, yang kedua sinyal, yang ketiga kendaraan saya kadang macet, kadang bagus. Tetapi tantangan yang lebih ini adalah persembahan kami pun masih kecil, ekonomi keuangan. Karena jemaat kami ini persembahan, Bapak Ibu tahu kalau di kampung paling tinggi 100 lah per minggu. Itu makanya dengan adanya faktor keuangan seperti itu, terkadang membuat saya untuk bisa bahasa orang bilang banting setir lah, kerja apa yang bisa menghasilkan uang. Saya bersyukur, Bu, tahun berapa Pak pernah 2014 dari Yaski membantu saya untuk usaha ini, warung ini, dan saya pikir kalau hanya usaha warung kurang maksimal karena persaingan sekarang ini terlalu banyak. Saya milih hidup ayam, bikin kebun sayur-sayuran. Cuman di sini musim, terkadang kita usaha ini babi, ayam, kendalanya hama, penyakit. Saya sekali hidup babi, sekali mati 13 ekor. Padahal sudah siap dipasarkan. Terakhir 42 kilo. Jadi dari situ saya udah modal habis ke situ. Dampaknya itu kan bisa memperlancar kami dalam pelayanan tanpa kami harus pikir resiko, beban. Jadi sekecil apapun bantuan itu bagi kami untuk membuat kami lebih semangat lagi melayani. Harapan saya pelayanan sini adalah supaya saudara-saudari saya di tempat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan sampai mereka ketinggalan, karena di situ banyak juga keluarga. Jadi harap doa saya supaya jangan lengah,
Jadi Injil ini saya definisikan adalah kabar baik. Bagi saya Injil ini adalah kabar baik, saya harus beritakan. Sedangkan kabar buruk saja orang berani beritakan, apalagi di kabar baik. Supaya mereka juga menerima Injil kabar baik ini, tinggal mereka ambil keputusan. Ya, mereka perlu perhatian, karena bagi saya kalau saya masuk ke kampung dan kalau ada orang memperhatikan saya, berarti dia juga turut ambil bagian dalam pelayanan di tempat itu. Pernah saya katakan kepada teman, kamu tinggal di Jakarta, kamu pelayan di tempat yang fasilitasnya sudah, ini teman saya ya, fasilitas lengkap. Kalau kamu kasih saya 200.000 misalnya, saya pakai pergi pelayanan di sana, berarti kamu di Jakarta juga turut pelayanan di sana, saya bilang. Ya, pesan saya hamba Tuhan di seluruh Indonesia dimanapun berada, jikalau di kampung tersebut ada orang masyarakat bisa tinggal di tempat itu, jauh dekat kondisi situasi apapun, kalau ada sekelompok masyarakat bisa tinggal di pedalaman yang sangat jauh, percayalah hamba Tuhan pun pasti bisa tinggal di situ. Jadi kita hamba Tuhan jangan pesimis, tetap optimis. Jikalau ada masalah, ada ancaman, ada tantangan, jangan melihat ke ancaman dan tantangan masalah, lihatlah kepada Tuhan. Karena kalau Dia yang mengutus kita, pasti Dia bertanggung jawab. Terutama kesehatan, kekuatan, umur panjang. Yang saya rasakan dalam hidup saya ini adalah kesehatan. Saya Tuhan pelihara secara ajaib.